Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang neraka dan surga. Neraka ini teman-teman sekalian disebutkan dalam hadits Bukhari bahwasanya neraka dan surga saling berbicara satu sama yang lain. Surga mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali mayoritasnya orang-orang susah miskin. Kemudian neraka mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang sombong, orang-orang yang durhaka. Maka Allah pun menengahi di antara keduanya sambil mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku, yang denganmu aku membalas orang-orang yang patuh. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku yang denganmu aku menghukum orang-orang yang membangkang. Jadi kalau surga tempat kenikmatan abadi, maka neraka tempat siksaan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan pembukaan kita atau masalah neraka ini memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Baik dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan sikap. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Hei orang-orang beriman." Berarti orang selain beriman mungkin tidak tersentuh dengan ayat ini. Karena Allah memang mengajak orang yang sudah yakin tentang keberadaan Allah. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, istri, anak, ya, suami, orang tua, siapa saja, kerabatmu, orang-orang terdekatmu dari api neraka. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan dari neraka? Memang ada apa dengan neraka? Allah bilang yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu? Apa sebabnya di sini? Kenapa Allah sebutkan ini, teman-teman? Selain Allah jadikan mereka sebagai bahan bakar atau kayu bakarnya api neraka, kalau batu dibakar, teman-teman sekalian, dia akan menyimpan panas itu sampai beberapa hari pun bisa menyimpan panas. Dan dia sangat efektif untuk digunakan. Batu panas dan batu ini elemen yang bisa menyatu dengan udara. Kalau udaranya dingin, dia akan dingin. Kalau panas, ya panas. Dan batu ini kalau sudah sampai pada puncak panas tertentu, dia akan meletup-letup, meledak dan mengeluarkan serpian-serpian kecil gitu kan. Begitu juga sama dengan manusia. Manusia itu kalau dijadikan bahan bakar, maka di neraka akan disiksa dan tidak akan pernah ada kematian. Bisa dibayangkan, kalau seluruh daging kita terlepas dari tulang dan mata kita pun tercabut, tapi tidak mati. Kita rasakan sakitnya, lalu Allah kembalikan lagi itu diutuhkan. Kau 3 golongan, orang kafir, musyrik, dan orang munafik kekal abadi selamanya. Orang muslim mukmin yang bermaksiat tidak sempat tobat selama di dunia, maka akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Yang mengetahui berapa lama dia disiksa hanya Allah yang Maha Tahu. Andai saja kita merenungi satu hari waktu akhirat, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai saja kita, naudzubillah, terjadwalkan atau seseorang terjadwalkan masuk neraka satu hari waktu akhirat, maka sama 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Setengah hari saja 500 tahun. Maka ini waktu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan orang yang disiksa sekian ribu tahun waktu akhirat atau abadi selamanya? Dan ini semua, teman-teman, hanya karena tidak mau jadi orang baik. Orang yang masuk neraka ini orang buruk. Karena yang menyebabkan orang masuk neraka itu selalu berbuat buruk. Seperti dusta, gibah, fitnah, mengambil hak orang lain, itu yang masuk neraka. Dan di dunia dia terhina, tidak ada yang suka. Di akhirat pun tidak baik tempat. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW paling banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan dunia, berikanlah kami seluruh kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 18 halaman 187. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan. Di antaranya sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar, ya Rabb, inna 'abdaka fulan minni fajirhu wa la yu'adunahu." Yang artinya, tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka sehari sebanyak 7 kali. Dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka." 7 kali. Kecuali neraka akan merespon dan berkata, "Ya Allah, wahai Rabb, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah ia." Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga 7 kali dalam sehari, melainkan surga akan berkata, "Wahai Rabb, hambamu fulan telah memintaku, maka masukkanlah ia ke dalamku." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Munadhri dalam kitab Targhibut Targhib di jilid 6 halaman 229. Dan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Masalah Allah sedang juga dalam surah Al-Qamar ayat 48. Allah berfirman, pada hari kiamat nanti mereka akan diseret di atas wajah mereka ke dalam neraka.
dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Adi bin Hatim radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikroh, wa man la yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jauhkan, selamatkan, takutlah kalian dari api neraka itu, kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan mensedekahkan separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukan apapun, tidak sanggup, maka dengan kalimat-kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saking dahsyatnya neraka itu sampai Nabi SAW menyuruh kita untuk menyelamatkan diri. Kalau kau hanya punya satu butir kurma, maka bagi dua, sedekahkan setengahnya dengan niat selamat dari api neraka. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu setiap hari dia harus bersedekah dan berharap Allah selamatkan dia dari api neraka, walaupun beliau bersedekah hanya dengan sebutir bawang. Mereka sibuk dengan itu, menjauhkan diri dari api neraka. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, saat turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu tentang bahayanya neraka itu. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu berseru di hadapan Quraisy, baik umum maupun khusus. Dia bersabda, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay," ini termasuk suku Quraisy yang merupakan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. "Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya, aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah." Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita, umatnya, mengingatkan kerabatnya, mengingatkan sukunya, mengingatkan orang tercinta dalam hidupnya dari kalangan anak-anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, agar selamat dari api neraka. Berbuat, beramal. Banyak orang yang menganggap bahwa mencintai Nabi SAW sudah cukup, gak usah beramal. Enggak, dia harus beramal. Nabi ingatkan Fatimah, dia sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, hai Fatimah, beramal, karena aku selamatkan dari api neraka, karena aku tidak bisa membantumu apa-apa, kecuali kalau kau punya amal baru aku bisa meminta kepada Allah dijadikan untuk penyebab kamu masuk ke dalam surga. Artinya Nabi SAW sudah mengingatkan kita, salatlah kalian, ini keutamaannya. Puasalah kalian, ini keutamaannya. Berbaktilah sama orang tua kalian, ini keutamaannya. Semua sudah disebutkan. Kalau kalian melakukan ini, maka akan masuk surga. Surga itu seperti ini dayang-dayangnya, begini pelayannya, begini istananya, begini sungainya, begini pohonnya, begini makanannya, segala macam. Nabi SAW sudah berpesan kepada kita, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Maksudnya melakukan keburukan. Riba, zina, bohong, menipu, gunjing, namimah, fitnah. Jangan buat dosanya. Ini ancamannya ini. Nanti kita masuk neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia. Apinya panas. Kalau ada seseorang menyampaikan kepada kita nasihat dan kita lihat itu nasihat yang benar, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, dengarkanlah. Ambil pelajaran dari nasihatnya. Di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia akan diikat dengan 70.000 rantai. Pada setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi neraka ini bukan bangunan yang kecil, 2 hektar, 10 hektar, ada 70.000 tali rantai. Kalau bangunan ini ditarik dengan 1.000 rantai saja, 1.000 orang yang tarik mungkin bisa rubuh bangunan ini. Maka ini 70.000 rantai. Di setiap satu rantai, saking besarnya ada 70.000 malaikat. Perlu kita ketahui bahwa malaikat ini makhluknya Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Walaupun mereka beragam, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Uli ajanihatin. Malaikat itu yang paling kecil ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Kata sebagian ulama, yang dimaksud 2 sayap adalah 2 di kanan, 2 di kiri, 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Malaikat-malaikat ini sangat besar sekali. Ada 70.000 malaikat yang menarik itu. Banyak ciri-ciri malaikat, ada yang sangat besar yang Allah ciptakan.
Ada juga malaikat yang tadi yang paling kecil memiliki 2 di kanan, 2 di kiri, berarti 2. 2 sayap itu selebar tubuhnya, dan 4 sayap berarti kiri kanan. Seperti misalnya contoh, malaikat Zabaniyah yang Allah mengatakan, "Falyad'u nadiyah, sanadu'uz Zabaniyah." Mereka nanti penghuni neraka, silahkan panggil siapa saja dan kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat penjaga neraka yang tidak pernah senyum. Malaikat ini kasar, keras, diciptakan hanya untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Neraka memiliki 7 buah pintu, dan di setiap pintu itu ada jenis siksaan tertentu. Allah sebutkan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim" dalam surah Al-Hijr ayat 44. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laha sab'atu abwabin, likulli babim minhum juz'um maqsum." Neraka Jahannam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Juga, Nabi SAW merincikan Al-Hijr ayat 44 ini dalam sabda beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Utbah bin Abdi Sulami atau Utbah bin Ab'as Sulami radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Neraka ini ikhwani fillah, panasnya bukan panas yang biasa seperti api yang ada di dunia. Api yang kita pakai di rumah saja panas, apalagi api yang ada di neraka panasnya beribu-ribu kali dari api yang ada di dunia. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang yang berdosa." Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Narukum hadhihi lati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam." Ketahuilah, kata Nabi SAW, api yang kalian pakai, yang dinyalakan oleh anak Adam, itu hanya bagian 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Kata para sahabat, "Wahai ya Rasulullah, demi Allah, api dunia aja kalau dipakai buat siksa kami itu udah cukup." Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan 69 kali lipat lagi dari yang ada sekarang ini. Dan setiap bagian itu sama panasnya. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali 1 buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita nggak pernah sholat 20 tahun dan taubat di tahun 21, maka Allah akan terima taubatnya. Orang nggak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan, dia bayar. Tapi kalau sesama manusia tidak bisa. Kata Nabi SAW, buku catatan dosa berhubungan dengan sesama makhluk, Allah tidak akan memaafkan sampai pemiliknya mengambil haknya. Haknya kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, seperti mencuri misalnya, mengambil bendanya si A. Ini cara tobatnya, harus tobat kepada Allah, lalu harus minta maaf sama si A, dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan dituntut di hari kiamat nanti. Yang kedua, perkara gibah, fitnah, mencaci. Ini harus minta maaf, lalu kemudian memperbaiki nama baik dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya tobat kepada Allah, lalu harus minta maaf sama orang yang dia pukul. Kalau orang itu maafkan, nggak masalah. Tapi kalau tidak mau memaafkan, ada kisos. Kalau misalkan kita cungkil mata orang itu, mata kita juga harus dicungkil. Kalau misalkan kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi kitanya. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada dindaknya. 1 gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Sangat disayangkan sekali. Teman-teman sekarang banyak orang yang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di majelis taklim, tapi sibuk dengan gibah, menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa kan itu? Kenapa kita sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat di depan mata, kalau salah dinasihati, kalau benar didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan kamu dari mana, kamu mau kemana. Bukan urusan kita. Kecuali kita atasannya, orang tuanya. Kalau bukan, nggak usah tanya. Kenapa Pak kamu pakai baju itu? Kenapa kamu pakai sepatu ini? Kenapa beli motor merek itu? Bukan urusan kita, itu urusan dia. Kecuali depan mata kita tuh salah. Dalam agama baru kita nasihati. Banyak orang yang sibuk dengan keadaan gibah ini. Gibah adalah sesuatu aib yang ada pada orang lain. Bahkan di negara kita ini gibah dijadikan sebagai berita hot news. Ya,
Nggak seru TV kalau nggak ada gosipnya, ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi. Orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengerin, dia sebarkan juga. Padahal dia tahu cara tobatnya harus minta maaf. Bisa nggak kalian ketemu sama orang itu? Ketemu saja belum tentu dia mau maafkan. Lalu untuk apa? Kita banyak ngegibah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarku ma yakni, dari kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, Dia mengutus Jibril kepada surga, lalu berfirman, lihatlah padanya dan sampaikan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga, kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, seperti bangun sholat malam, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kembalilah kepadanya, lihat lagi sekarang surga itu apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, perkara yang orang tidak suka. Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya tidak khawatir, tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Kemudian Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya, dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar ke sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, tidaklah seseorang mendengarkan, lalu ia memasukinya, pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang dan segala macam perbuatan-perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril lagi kembali untuk melihat neraka. Kembalilah dan lihatlah neraka itu. Kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Sahabat muslim, api itu kalau awal dibakar biasanya dia berwarna orange, kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, merah, dan hitam. Api itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau mulai panas sekali biasanya merah agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu apinya berwarna hitam, bukan seperti api merah yang kita bayangkan, karena sudah sangat panas. Disebutkan di dalam surah Al-Ibrahim ayat 49, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral mujrimina yauma idin muqarranina fil asqafad. Dan pada hari itu, hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Kalau belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan, dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas, dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga disebutkan dalam surah Al-Humazah, disebutkan innaha alaihim musodah. Neraka jahanam itu terhadap mereka musodah, dan salah satu artinya adalah multasikoh, melekat. Jadi kalau misalkan api itu mengenai ke kita, kemudian kita terkena sedikit percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena pakai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau misalkan di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan, kemudian mengenai badan kita berusaha padamkan, nggak bisa langsung padam. Di dalam hadis, satu merincikan masalah tentang itu. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi putih, kemudian dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam, maka menjadi hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian?
Sungguh ia lebih hitam daripada aspal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwattah juz 6 halaman 147. Juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunannya. Selalu merasa bangga keluarganya lebih baik daripada keluarga yang lain kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau orang itu sudah faham, maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab. Maksudnya mencaci maki ayahnya orang lain, ibunya, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang. Dan ini juga termasuk tahayul, tidak boleh. Makanya di dalam salah satu hadis Bukhari dijelaskan, pada suatu hari Nabi SAW tiba di waktu subuh untuk mengimami sholat subuh. Kemudian hujan lebat turun. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku di pagi ini dalam keadaan beriman dan juga yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka orang itu beriman pada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan orang yang mengatakan hujan ini turun karena bintang itu dan bintang ini, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Di dunia ini tidak ada yang mengatur, menurunkan, menghalang semua apapun itu yang ada di muka bumi dan alam semesta ini kecuali Allah. Dan yang terakhir adalah wanita yang memeratapi kematian, memukul-mukul badan, merobek-robek bajunya, menarik rambut pada saat kematian. Jika dia tidak bertobat sebelum meninggal semua ini, pelaku-pelakunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau aspal yang panas dan dari baju api yang menyala-nyala. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di neraka, saudaraku seiman, ada lembah-lembah tempat penyiksaan. Lembah itu bentuknya seperti cekungan yang ada di padang pasir, dan di setiap lembah ada siksaannya yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 59. Lalu datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah Fasal Fa'al-Ghayyan ayat ini. Mereka pasti akan sesat nantinya, yakni yang dimaksud sebuah lembah ada di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk baunya. Hadis ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 128. Semoga kita semua yang beriman walaupun imannya sekecil biji kurma dijauhkan dari neraka awean. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan minta bantuannya saudara-saudaraku sekalian, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.